Bunda, saya Kak Diana Istri Purworejo. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang feeding rules GTM. Nah, feeding rules GTM itu apa Bu? Ini feeding rules GTM adalah aturan makan yang diterapkan kepada anak setelah ia menerima MPASI. Tidak sekedar untuk mencukupi asupan gizi, juga dibutuhkan si kecil itu juga menghindari terkenanya GTM, menghindari GTM, anak menolak makan. Nah, ini terjadi pada saat awal fase penyampingan atau memulai MPASI pada usia 6 bulan sampai 9. Nah, perilaku khas anak GTM itu biasanya menyendur, melepeh, menutup rapat mulut. Dampak yang terjadi gimana? Beratnya tidak naik, kurang gizi, kemudian tumbuh kembangnya terganggu. Mungkin yang dirasakan ibu bisa marah, terus permisif, kemudian menambah sulfur atau multivitamin lain yang bikin si adik mau makan. Nah, ini penyebab GTM, sakit di bagian mulut, trauma pada makan, tidak menyukai rasa makanan yang disuapkan. Nah, ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, inappropriate feeding practice atau sering disebut perilaku makan yang tidak benar atau pemberian makan yang tidak sesuai dengan usia. Inappropriate feeding practice ini ya itu yang primernya kurangnya pengetahuan orang tua atau pemberian makan yang benar. Sebenarnya responnya terhadap small eaters, parietal scratcher atau full pregnancy. Itu tuh maksudnya responnya adik gimana terhadap makanan atau makanannya terlalu kasar atau terlalu halus sehingga tidak mau makan. Nah, ketidakmampuan orang tua itu bisa menjadi masalah makan. Kemudian orang tua kurang memiliki pengetahuan mengenai 4 aspek cara pemberian makan yang benar: 1. Tepat waktu, 2. Kualitas dan kualitas makanan, 3. Penyiapan dan penyajian yang higienis, dan pemberian makan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, ini 10 tips mensiasati anak GTM. Jangan paksa anak makan, biarkan anak makan sendiri, sakarpe. Biarkan anak yang memilih makanannya sendiri. Mau buah ya enggak apa, yang kemarin ibu maunya buah aja mbak, oh yang apa bagus itu. Berarti jangan tunjukkan kalau anda tidak suka makan tertentu di depan anak. Jadi jangan ngajari pikir gitu di depan adik gitu. Jangan lelah mengenalkan makanan baru, kemudian tentukan makanan teratur setiap hari. Mulai siapkan makanan bersama anak. Jangan biarkan anak makan sambil beraktivitas, nonton TV, ya. Batasi waktu anak tidak lebih dari 30 menit untuk makan. Ini jangan khawatir Bu, anak tidak akan membuat dirinya kelaparan. Kebanyakan anak yang GTM tetap mendapat gizi yang cukup selama berat badannya tidak turun atau naik secara drastis selama ia punya energi untuk berenang. Jadi semakin aktif adik, tapi adik gak mau makan itu gak usah khawatir karena adik punya penyimpan energi sendiri di dalam tubuh adik. Nah, terapkan feeding rules ya. Feeding rules ini yang saya bahas: jadwal, lingkungan, dan prosedur. Jadwalnya, tetapkan jadwalnya kapan, di jam berapa, ibu bisa melakukannya. Kemudian lingkungannya yang kondusif, diajak jalan-jalan atau mungkin yang sepi atau nyamannya di gimana. Kemudian prosedur makannya bagaimana. Prosedur makan masing-masing keluarga pasti punya aturan sendiri. Nah, ini jadwal makan, mungkin makanan utama bisa diseling 3 kali. Makanan utama adalah 2 kali seharian, susu atau 3 kali per hari. Kemudian waktu makan kurang dari 30 menit. Kemudian lingkungannya ciptakan lingkungan menyenangkan, tidak memaksa, tidak ada distraksi. Nonton TV maksudnya Bu. Jadi jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Jadi terus ini adalah dorongan anak makan untuk sendiri. Jadi mama atau mam. Anak tidak mau makan, mengganggu, mengatuk mulut, memalingkan kepala, menangis, kemudian tawarkan makanan 10-15 menit kemudian. Pilih-pilih makanan, food preference sering terjadi pada usia anak 1-3 tahun karena di usia 17 bulan mungkin bisa jadi menjadi picky eater. Sesuai dengan ibu yang katakan kan, memiliki spektrum luas dari picky eater hingga selective eater. Nephobia adalah food preference normal atau penolakan makanan yang batu. Jadi nek kasar maunya halus. Nah ini nephobia yang tadi makanan halus bersifat menguntungkan. Kenapa? Membantu menghindari anak terhadap makanan yang beracun karena aman memilih makanan sendiri tanpa pengawasan.
bila menetap jadilah food preference. Ini spektrum preference. Jadi utamanya selektif sih bu, selektif milih semawan sendiri semawan sendiri ini enak sendiri. Akhirnya dia jadinya picky eater. Ini picky eater, anak mau mengkonsumsi berbagai jenis makanan baik yang sudah atau dengan kenalnya, kemudian hasilnya menolak dalam jumlah yang cukup. Umumnya berhubungan dengan rasa, tekstur atau makanan. Anak masih mau mengkonsumsi minimal satu macam makanan, contohnya nasi, namun masih mau makan mie atau roti. Kemudian selektif eater mengenai segala sesuatu jenis makanan dalam kelompok makanan tertentu, contohnya sama sekali tidak mau makanan karbohidrat seperti nasi, mie, tapi udah nyajikan mau semua. Picky eater merupakan fase yang selektif eater itu yang beresiko mengalami malnutrisi, risiko definisi zat gizi tertentu. Jadi semakin dia selektif, semakin dia memilah-milah, malah itu yang justru bahaya. Bagusnya malah Iya, malah menurut saya kok ini halus ya, jadi contoh adik gitu. Ya selektif eater ini beresiko mengalami malnutrisi. Risikonya kalau lebih bukannya malah bahaya picky eater, pilih-pilih makanan. asal adik mau nggak apa-apa Bu. Maksudnya maunya yang halus-halus nggak apa-apa. Nek selektif itu maksud saya kayak saya nggak mau karbohidrat, saya nggak mau buah gitu. Itu kan malah kurang buah juga kurang serat, kurang sayur juga kurang serat juga gitu. Nah, penyebab food paparan makanan pada usia dini, tipe kepribadian anak bisa pengaruh lingkungan atau oriental feeding style atau tekanan dari kuncinya hadapi dengan sabar bila orang tua marah, tidak akan memperparah kondisi. Kunci mencegah picky eater, intervensi perilaku, pengenalan makanan baru sejak dini, tata laksana picky eater, mengatasi ketidaksukaan terhadap makanan, pengenalan sistemik terhadap tata laksana picky eater dan selektif eater adalah sajikan makanan dalam bentuk porsi kecil. Saya rasa udah deh. Tuh, orang tua menyajikan berbagai jenis makanan walaupun bukan kesukaan orang tua. Menyempatkan makanan baru sebagai sistem sampai 15 kali. Cepat sajikan makanan kinerja pada jarak yang terjangkau oleh anak. Orang tua memberikan contoh makanan yang menyenangkan tanpa menggunakan sudah sampai akhir. Jika paparan tersebut mengakibatkan anak ingin mutah atau pilih makanan yang lebih mendekati makanan yang disukai. Campurlah sedikit makanan baru dengan makanan yang sudah disukai anak. Misalnya dia suka buah, dicampur aja sesuatu yang adik suka gitu. Jadi seenggaknya adik mau makan buah. Perlahan dengarkan proporsi makanan baru. Orang tua tetap bersikap berpikir netral dan pelit. Food chaining, pengenalan makanan secara sistematik. Nah, ini bersifat individual, menyebarkan kasanah makanan dengan gambaran yang sama. Contohnya pemberian modifikasi olahan kentang, kayak dibuat french fries atau pie ayam atau perkedel, divariasi oleh yang picky eater sudah seminggu ini saya sudah makan nasi hanya beberapa suap saja langsung disukai lagi. Tapi kalau ngomongin biskuit dia mau, minum susu pun tidak banyak. Apakah tidak masalah kalau tidak makan nasi? Jawabannya gimana ya mengatasi? Makan aja lah, beraktivitas keluar rumah, jalan-jalan, muter-muter, variasikan makanan, potongan kecil apel, dicampur keju dalam wadah kotak mini, atau sereal jangan itu dicampur susu murni, atau pisang yang diiris tipis, alpukat utuh dikupas, lalu divariasi. Arahkan anak untuk makan saat lapar, ciptakan rutinitas, berikan minum setelah anak makan, ini harus ya Bu. Bersabar dalam mengenalkan jenis makanan, jadilah panutan kreatif dalam menyajikan makanan dan hindari kegiatan saat lapar. Contohnya nonton video. Bagi anak berusia di atas 1 tahun, apakah susu perlu? Susu hanyalah pelengkap, tidak dapat menggantikan makanan utama, tidak lebih dari 500 gelas. Apakah bila anak tidak mau makan buah diberikan susu saja? Boleh, namun jangan berlebihan. Pastikan anak mendapatkan makanan utama di waktu makan yang tepat. Variasi, jangan sampai anak merasa kenyang hanya karena minum susu. Kembung saat membaca ibu. Banyak olahan makanan yang mengandung. Ini yang bukan kayak biskuit, gitu kan banyak susunya Bu. Jadi tetap ada tepung, ada telur, ada susu.
Bila anak sulit makan, perlukah vitamin? Perlu. Vitamin yang diberikan pada kondisi khusus. Anak yang sangat memilih dalam hal makanan pikiran. Anak yang mengalami kondisi medis tertentu seperti alergi, asma, apa lagi enggak? Ini deh, enggak ini ya. Paling enggak rewel ya, Bu. Maksudnya kayak Kemarin sih rewel, sejak tak kasih vitamin mau maem. dari posyandu. Enggak sih aku. Di ini. Dari vitamin D3. Mungkin anak yang menjalani diet tertentu atau mungkin vegetarian. Manfaat vitamin bagi tubuh manusia dan jenisnya itu bisa jadi vitamin A, biasa untuk mata, kulit, bisa semua. Biasanya di wortel, tapi tidak hanya di wortel, Bu. Ada di labu kuning, kentang, mungkin mangga, bayam dan brokoli. Vitamin B itu bisa jadi peredaran darah, metabolisme tubuh. Nah ini terdapat dalam biasanya sih dia siseng amis-amis ayam, ikan, keju, kacang-kacangan dan lain-lain. Vitamin C nih kesehatan otot, jaringan ikat dan mempercepat penyembuhan. Kok adik lebam, misal jeduk lebam, nah ini vitamin C nya bisa jadi stroberi, kiwi, jeruk, tomat. Vitamin D yang diminum menunjang pertumbuhan tulang dan gigi. Makanya adik gigi tukul terus. Terkadang dalam paparan sinar matahari minyak ikan, telur dan ini itu salah satunya vitamin D itu ada minyak ikan. Vitamin E itu melindungi fungsi sel darah merah, minyak sayur, kuning telur, kacang-kacangan. Vitamin K perpanjang proses pembukaan darah. Jadi misalnya adik kebeset untuk nggak membeku darahnya, berarti ada masalah nih, kok apa ya, kurang apa ya ini, itu kok di corone kebeset tapi kok geten terus, aturan mandek tapi kok geten terus, berarti bisa jadi itu kurang vitamin K. Nah, sayuran hijau dari susu, yogurt dan brokoli. Apakah anak sulit makan efektif diberikan vitamin? Ya, sesuaikan dengan kebutuhan, harus ada rekomendasi dokter. Ini aku rasa penyakit SCC, sakit kepala, diare, muntah, yang terlalu parah. Satu jenis vitamin yang dapat dipenuhi dalam satu jenis atau beberapa jenis makanan. Pokok, lauk, sayur, buah, dan vitamin diperlukan hanya atas indikasi. Ringkasannya, gerakan tubuh mulut itu membuat ibu khawatir, tapi kita ini bisa merupakan gejala anak sakit atau anak merupakan bosan dan bervariasi. Jadi itu GTM tuh bukan apa ya, bukan adik nggak mau makan, tapi mungkin teksturnya makanannya yang adik tuh kurang atau kurang halus atau kurang kasar, itu adik yang bisa merasakan itu hingga membuat adik tuh mengatuk, mulutnya tuh nggak mau makan. Tapi ketika dia menemukan makanan yang halus, dia mau, berarti emang tekstur yang dia cari itu yang halus gitu. Nah, solusi tepatnya karena penyebab GTM dan atasi penyebabnya, pemberian susu formula, pemberian vitamin B dan itu menimbulkan efek samping. Kita kasih poster. Ini poster isinya ya seputar ini sih, 9 sampai 20 bulan sumber hewani, presentasinya itu tambah juga pasti terbuat di WHO. WHO itu dari negara, dari World Health Organization yang menaungi anak-anak kesehatan. Nah ini adik, tak kasih ini. Ini mau dedek, aku bawa makanan. Aku bawa makanan. Aku bawa makanan. Makan apa ini? Makan apa ini?